Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Lian Putri, NPM S1 D019013. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari tugas pembentukan harga produk pertanian. Di sini terdapat 5 soal, di antaranya ada 4 grafik dan 1 soal cerita. Baik, kita akan ke grafik pertama. Di sini ada grafik pertama dengan sumbu Y dan juga sumbu X. Di sumbu Y terdapat huruf P atau lambang dari price atau harga. Di sini juga terdapat P1, P2, P3, P4, P5 dan P6, di mana harga terkecil adalah di P6 dan harga tertinggi di P1. Sedangkan untuk di sumbu X, di sini ada huruf Q atau quantity atau satuan unit barang yang dijual. Di sini ada Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 dan Q6. Yang paling kecil dari Q1 sampai yang paling besar di Q6. Grafik di sini merupakan derajat pertama dari diskriminasi harga atau yang biasa disebut first degree price discrimination atau yang disingkat dengan FPD. Nah, di sini terlihat jelas bahwa harga yang ditetapkan berbeda untuk setiap jumlah unit produk atau untuk setiap konsumen, dan harga yang ditetapkan itu persis sama dengan harga maksimum yang konsumen bersedia membayarnya. Nah, di sini sudah ada titik MC atau marginal cost. Ini sama dengan AC atau average cost. Nah, di sini segaris atau sama atau setara dengan titik MR atau marginal revenue. Maka, laba maksimum yang bisa didapatkan adalah menjual sebesar Q3 dengan harga P3. Nah, di sini ada segi 4. Segi 4 di sini merupakan laba maksimum, yaitu di garis H, D, P3, P6 di segi 4 ini. Ini merupakan laba maksimum. Nah, di sini jika pembeli atau konsumen masih mampu untuk membeli barang sebesar Q1 dengan jumlah harga P1, maka di sini sudah termasuk surplus konsumen. Jadi, perusahaan atau penjual juga masih bisa mendapatkan keuntungan atau surplus dari segitiga ini. Jadi, semua yang ada di grafik ini bisa menjadi laba untuk perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke grafik yang kedua. Di sini ada grafik dengan sumbu Y dan juga sumbu X. Di sumbu Y juga terdapat P atau price atau harga. Di sini ada P1, P2, P3 dan juga W. Di sini ada Q1, Q2, Q3 dan juga Q di sini untuk quantity. Nah, ini lebih mengarah ke seperti perusahaan grosir yang menjual jika lebih banyak barang maka harga akan lebih murah. Di sini bisa kita lihat jika membeli barang sejumlah atau sebesar Q1 maka dijual dengan harga P1, harga yang tinggi. Namun jika konsumen membeli sebesar Q2 maka akan diberi harga sebesar P2. Dan juga sama halnya seperti Q1 dan Q2, jika pembeli membeli lebih banyak nih sebesar Q3 maka akan diberi harga sebesar P3, yaitu harga yang lebih rendah. Konsep seperti ini biasanya digunakan pada perusahaan pertanian yang barangnya cepat busuk, cepat rusak, dan juga mempunyai risiko yang tinggi. Nah, untuk penjualan sebesar Q1 dengan harga P1, memang keuntungannya lebih banyak sebesar P1 SAW. Di segi 4 ini yang bisa keuntungan atau laba yang bisa didapatkan. Namun, jika menggunakan pasar yang ini dengan kuantitas segini dengan harga yang tinggi, maka belum tentu barang yang dijual itu akan cepat habis dan laku. Sedangkan untuk harga P3, harga yang rendah, namun dengan jumlah pembelian dengan jumlah yang banyak, maka ini barangnya akan cepat habis dan mengurangi resiko kerusakan atau pembusukan barang. Jadi, walaupun di sini memiliki keuntungan yang sedikit, namun untuk pasar 3 seperti ini memiliki resiko yang lebih rendah. Kita lanjut untuk grafik yang ketiga. Di sini ada bentuk diskriminasi derajat ketiga atau third degree price discrimination.
atau TPD. Yang sebelumnya, yang kedua ini adalah SPD atau Second Degree Price Discrimination. Baik, untuk yang ketiga dalam hal ini adalah etika perusahaan untuk mengelompokkan pasar atau konsumen menjadi 2 atau lebih. Nah, pada grafik ini terdapat P1, P2, dan juga di sini adalah Q1, Q2, dan Q total. Nah, Q total ini didapatkan dari penjumlahan Q1 dan Q2. Maka jumlah Q total ini lebih besar daripada atau lebih banyak daripada Q1 dan Q2. Maka letaknya ada di sini. Selanjutnya adalah MR. Di sini ada marginal revenue, di sini ada MR1, MR2, dan juga MR total. Sama halnya dengan Q1, Q2, dan Q total. MR1, MR2, dan MR total ini merupakan penjumlahan juga. MR total adalah penjumlahan dari MR1 dan juga MR2. Nah, di sini untuk laba dari pasar 1, yaitu di harga P1 dan jumlah Q1, didapatkan laba sebesar A, B, P1C sebesar ini, segi 4 ini. Dan juga untuk pasar 2, P2 dengan Q2 didapatkan laba sebesar E, P2CD di segi 4 ini. Nah, mengapa harga P1 lebih tinggi daripada P2? Nah, karena elastisitas P1 itu lebih rendah daripada elastisitas pasar P2. Baik, kita akan lanjut ke grafik yang keempat. Di sini ada seperti 3 grafik yang terhubung, yaitu ada pasar 1, pasar 2, dan juga pasar total. Sama halnya dengan di sini tadi, pasar total adalah penjumlahan dari pasar 1 dan juga pasar 2. Di sini bisa kita lihat adanya Q1, Q2. Nah, kalau di pasar total ada penjumlahan yaitu Q1 ditambah Q2. Sama juga halnya dengan MR. Di sini di pasar 1 ada MR1, di pasar 2 ada MR2, dan di pasar total ada penjumlahan dari MR1 dan MR2. MC juga sama, MC dan juga AC. Perbedaannya lagi adalah di D atau demand. Nah, di sini ada D1, di sini D2, sedangkan di sini ada D1 ditambah D2. Nah, di sini ada perubahan. Grafiknya agak sedikit bengkok seperti ini karena terjadinya penjumlahan antara P1, P2, Q1 dan juga Q2. Pada pasar 1 harganya terlalu tinggi yaitu di P1, sedangkan di pasar 2 harganya terlalu rendah. Namun di pasar total terdapat harga menjadi segini di garis ini karena terjadi penyeimbangan dari pasar 1 dan pasar 2. Baik, kita akan lanjutkan ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, kondisi TPD atau Third Degree Price Discrimination. Nah, di sini juga dapat dijelaskan secara matematis seperti berikut. Misal suatu perusahaan menghadapi permintaan di pasar 1 yaitu Q1 sama dengan 100 dikurang 2P, dan di pasar 2 Q2 sama dengan 50 dikurang 0,5P. Maka total cost sama dengan 10 Q ditambah 0,1 Q kuadrat ya, dan juga MC-nya 10 ditambah 0,2 Q. Untuk pertanyaan yang pertama, berapa elastisitas pasar 1 dan pasar 2? Dan jelaskan perbandingannya. Untuk pertanyaan yang kedua, hitunglah total revenue, total cost, dan juga laba total. Nah, untuk pertanyaan ketiga, apakah strategi diskriminasi harga tersebut berhasil? Jelaskan secara matematis. Di sini sudah ada jawabannya. Seperti soal tadi, maka diketahui Q1 sama dengan 100 kurang 2P. Q2 sama dengan 50 kurang 0,5P. Maka Q total yang didapat adalah 150 dikurang 2,5P. Dari fungsi permintaan kedua pasar ini dapat diubah menjadi inverse demand function seperti ini. Untuk P1 sama dengan 50 dikurang 0,5 Q1. Dengan TR atau total revenue 50 Q1 dikurang 0,5 Q1 kuadrat. Nah, TR ini didapat dari perkalian P dengan Q. Jadi di sini jika 50, di sini adalah Q1 dikali Q menjadi 50 Q.
dan juga 0,5 Q1 dikali Q menjadi 0,5 Q1 kuadrat. Sama juga dengan P2 yang bernilai 100 dikurang 2Q2 yang menjadi total revenue-nya menjadi 100 Q2 dikurang 2Q2 kuadrat. Maka kalau dijumlahkan P-nya menjadi 60 kurang 0,4 Q total. Berdasarkan fungsi total revenue di atas, maka dapat diperoleh fungsi marginal revenue. Nah, untuk fungsinya sendiri, MR1 sama dengan 50 dikurang Q1, untuk MR2 sama dengan 100 dikurang 4Q2. Nah, jadi MR total di sini adalah 60 dikurang 0,8 Q total. Dari persamaan di atas, misalnya diketahui biaya perusahaan akan dinyatakan dalam persamaan TC sama dengan 10 Q ditambah 0,1 Q pangkat 2 dan juga MC-nya sama dengan 10 ditambah 0,2 Q. Jika MR sama dengan MC, maka 60 dikurang 0,8 Q ini menjadi Q-nya sama dengan 50 unit. Nah, pada tingkat total penjualan tersebut yang dimaksud ada 50 unit, maka MC-nya sama dengan 20. Nah, sedangkan untuk penentuan harga di setiap pasar adalah menggunakan persamaan Q sama dengan 100 tadi yang di sini. Kita letakkan di sini untuk mencari harga 30 sama dengan 30 dari sini sama dengan 100 dikurang 2P menjadi 35. Jadi untuk nilai P1 adalah 35 dan 20 adalah jika Q sebanyak 20 maka P-nya adalah 60. Sama dengan rumus seperti di sini tadi. Kita ke elastisitas pasar. Di sini ada elastisitas pasar 1 yang didapatkan nilainya adalah negatif 2,33. Sedangkan elastisitas pasar 2 didapatkan nilai sebesar 1,5. Di sini elastisitas pasar 1 lebih tinggi daripada elastisitas pasar 2 karena walaupun negatif, nilai elastisitas itu adalah mutlak jadi tidak bernilai negatif. Jadi nilai yang sebenarnya adalah 2,33 dibandingkan dengan 1,5. Maka elastisitas pasar 1 itu lebih tinggi daripada elastisitas pasar 2. Jadi, harga pasar 1 lebih murah daripada pasar 2. Karena harga dan elastisitas itu berbanding terbalik. Jadi, jika elastisitas pasar tinggi, maka harga rendah. Begitu pula sebaliknya, jika elastisitas pasar rendah, maka harga akan menjadi tinggi. Selanjutnya adalah laba yang diperoleh secara keseluruhan. Bisa kita lihat di sini, rumus laba itu adalah TR dikurang TC. Jadi jika dijumlahkan dari total revenue 1 dan 2 didapatkan nilai sebesar 4.750 satuan uang, sedangkan untuk TC didapatkan nilai sebesar 750 satuan uang. Jadi laba yang didapatkan dari diskriminasi harga ini adalah 4.000 satuan uang. Nah, selanjutnya kita lihat lagi bagaimana laba jika tanpa adanya diskriminasi harga. Di sini kita lihat menggunakan rumus ini. Di sini kita lihat Q total sebesar 50 unit seperti yang di atas tadi dengan P atau harga sama dengan 60 dikurang 0,8 Q total. Maka P yang didapatkan adalah sebesar 75. Sama seperti di atas, untuk mencari laba tadi adalah TR dikurang TC. Maka laba yang didapatkan dari pengurangan ini adalah 2.437. Nah, karena laba dengan diskriminasi harga tersebut lebih tinggi, yaitu dengan 4.000 satuan uang, lebih tinggi daripada laba tanpa diskriminasi harga, yaitu dengan 2.437,5, maka dapat disimpulkan bahwa strategi diskriminasi harga tersebut berhasil. Nah, kita kembali ke soal. Nah, kita ke soal lagi. Di sini ditanya adalah elastisitas pasar 1 dan pasar 2. Kemudian adalah total revenue, total cost, dan juga laba total. Dan apakah strategi diskriminasi harga tersebut berhasil? Untuk elastisitas pasar, kita dapatkan di sini. Kita bold terlebih dahulu. Dan untuk hasilnya didapatkan seperti ini, perbandingannya. Kembali ke TR, total revenue. Di sini kita bold.
dan juga total cost kita bold. Nah, di sini sudah ada laba total. Kita bold juga. Baiklah, saya kira cukup penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.